Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan menyampaikan materi dengan judul Bea Materai Mata Kuliah Ekonomi Perpajakan yang diampu oleh Ibu Ayu Febri Puspitasari MAB. Dengan anggota kelompok yang pertama Nurin Sania dengan NIM belakang 140, Rika Nur Awalin dengan NIM belakang 150, Korena Moralisa dengan NIM belakang 177, Beni Ibra Rafli dengan NIM belakang 180, Dinda Lulu Lutfia dengan NIM belakang 182. Dengan subbab pembahasan yang pertama, pengertian bea materai, yang kedua, dasar hukum bea materai, ketiga, objek dan tarif bea materai, 4, saat terutang dan cara pelunasan bea materai, 5, bentuk, ukuran, dan warna benda materai, 6, cara penggunaan materai dan sanksi-sanksi, 7, daluarsa dan hal-hal yang perlu diperhatikan. Materi yang pertama yaitu pengertian bea materai. Bea materai adalah pajak atas dokumen. Dokumen adalah kertas yang berisikan tulisan yang mengandung arti dan maksud tentang perbuatan, keadaan atau kenyataan bagi seseorang dan atau pihak-pihak yang berkepentingan. Benda materai adalah materai tempel dan kertas materai yang dikeluarkan oleh pemerintah Republik Indonesia. Tanda tangan adalah tanda tangan sebagaimana lazimnya dipergunakan termasuk pula paraf, terahan atau cap tanda tangan atau cap paraf, terahan cap nama atau tanda lainnya sebagai pengganti tanda tangan. Materi yang kedua yaitu dasar hukum bea materai. Dasar hukum pengenaan bea materai adalah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 atau disebut dengan Undang-Undang Bea Materai. Undang-undang ini berlaku sejak tanggal 1 Januari 1986. Selain itu, untuk mengatur pelaksanaannya telah dikeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1995 sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang perubahan tarif bea materai dan besarnya batas pengenaan harga nominal yang dikenakan bea materai. Materi yang selanjutnya yaitu objek dan tarif bea materai. Objek yang dikenakan bea materai berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985. Dokumen yang dikenakan bea materai dokumen yang berbentuk 1. Surat perjanjian dan surat-surat lainnya, 2. Akta-akta notaris termasuk salinannya, 3. Akta-akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta tanah termasuk rangkap-rangkapan, dan yang keempat yaitu surat yang memuat jumlah uang lebih dari 1 juta rupiah. Selanjutnya, objek yang tidak dikenakan bea materai yaitu berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985, objek yang tidak dikenakan bea materai adalah dokumen yang berbentuk sebagai berikut. Dokumen yang berupa surat penyimpanan barang, surat angkutan penumpang bendara harga, dan yang kedua, segala bentuk ijazah, yang ketiga, tanda tangan terima gaji, uang tunggu, pensiunan, uang tunjangan dan pembayaran lainnya, dan yang terakhir, tanda bukti penerimaan uang negara dari kas negara, dari kas pemerintah daerah, dan bank. Materi selanjutnya adalah tarif bea materai. Tarif bea materai 6.000. 1. Surat perjanjian dan surat-surat lainnya yang dibuat dengan tujuan untuk digunakan sebagai pembuktian mengenai perbuatan, kenyataan atau keadaan yang bersifat perdata. 2. Akte-akte notaris termasuk salinannya. 3. Akte-akte yang dibuat oleh pejabat pembuat akte tanah atau PPAT termasuk rangkap-rangkapnya. 4. Dokumen yang akan digunakan sebagai alat pembuktian di muka pengadilan yaitu A. Surat-surat biasa dan surat-surat kerumah tanggaan. B. Surat-surat yang semula tidak dikenakan bea materai berdasarkan tujuannya jika digunakan tujuan lain atau digunakan oleh orang lain selain dari maksud semula. Selanjutnya yaitu tarif bea materai 3.000. 1. Surat yang memuat jumlah uang nominal lebih dari 250.000 sampai dengan 1 juta rupiah yaitu A. Yang menyebutkan penerimaan uang, B. Yang menyatakan pembukuan uang atau penyimpanan uang dalam rekening di bank, C. Yang berisi pemberitahuan saldo rekening di bank, atau D. Yang berisi pengakuan bahwa utang uang seluruhnya atau sebagiannya telah dilunasi atau diperhitungkan. 2. Surat berharga seperti wesel, promes, dan akset yang harga nominalnya lebih dari 250.000 sampai dengan 1 juta rupiah. Selanjutnya yaitu yang tidak dikenakan bea materai. 1. Surat yang memuat jumlah uang nominal sampai dengan 250.000 yaitu A. Yang menyebutkan penerimaan uang, B. Yang menyatakan pembukuan uang atau penyimpanan uang dalam rekening bank, C.
C. Yang berisi pemberitahuan saldo rekening di bank. D. Yang berisi pengakuan bahwa utang uang seluruhnya atau sebagiannya telah dilunasi atau diperhitungkan. 2. Surat berharga seperti wesel, promes, dan aksep yang berharga nominalnya sampai dengan 250.000. Untuk subbab yang selanjutnya yaitu saat terutang dan cara pelunasan biaya materai. Saat terutang biaya materai ditentukan dalam beberapa hal. Yang pertama yaitu dokumen yang dibuat oleh suatu pihak adalah pada saat dokumen itu diserahkan dan diterima oleh pihak untuk siapa dokumen itu dibuat, bukan pada saat dokumen ditandatangani, misalnya kwitansi, cek, dan sebagainya. Yang kedua, dokumen yang dibuat oleh lebih dari satu pihak adalah pada saat selesainya dokumen itu dibuat, yang ditutup dengan pembubuhan tanda tangan dari yang bersangkutan. Contohnya, surat perjanjian jual beli, biaya materai terutang pada saat ditandatanganinya perjanjian tersebut. Yang ketiga, dokumen yang dibuat di luar negeri adalah pada saat digunakan di Indonesia. Selanjutnya, cara pelunasan biaya materai. Biaya materai atas dokumen dilunasi dengan cara-cara sebagai berikut. Yang pertama, menggunakan benda materai. Yang kedua, pelunasan biaya materai menggunakan cara lain dengan membubuhkan tanda biaya materai lunas dengan menggunakan mesin teraan materai, teknologi percetakan, sistem komputerisasi, dan alat lain dengan teknologi tertentu. Pelunasan biaya materai dengan menggunakan cara ini harus mendapatkan izin tertulis dari Direktur Jenderal Pajak. Subbab yang selanjutnya yaitu bentuk, ukuran, dan warna benda materai. Bentuk, ukuran, warna materai tempel, dan kertas materai, demikian pula pencetakan, pengurusan, penjualan, serta penelitian keabsahannya ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 55-PMK.03/2009, bentuk, ukuran, dan warna benda materai adalah: yang pertama, bentuk, ukuran, dan warna benda materai berupa materai tempel tahun 2009 dengan nilai nominal Rp3.000 adalah: A. Bentuk materai tempel nominal Rp3.000 adalah segi 4 dengan ukuran 32 x 24 mm. B. Cetakan dasar terdiri dari raster yang berukuran teks Ditjen Pajak dan gambar bintang yang membentuk logo Kementerian Keuangan Ditjen Pajak yang berwarna kuning dan hijau. Yang kedua yaitu bentuk, ukuran, dan warna benda materai berupa materai tempel tahun 2009 dengan nilai nominal Rp6.000 adalah: A. Bentuk materai tempel nominal Rp6.000 adalah segi 4 ukuran 32 x 24 mm. B. Cetakan dasar terdiri dari raster yang berupa teks Ditjen Pajak dan gambar bintang yang membentuk logo Kementerian Keuangan Ditjen Pajak yang berwarna biru dan hijau. C. Cetakan utama mempunyai sifat dapat diraba dengan warna merah violet atau ungu dengan color shifting merah muda hijau atau pink to green. D. Cetakan. Materi selanjutnya adalah cara penggunaan benda materai dan sanksi-sanksi. Yang pertama ada materai tempel. Materai tempel direkatkan seluruhnya dengan utuh dan tidak dirusak atas dokumen yang dikenakan biaya materai. Materai tempel direkatkan di tempat tanda tangan yang akan dibubuhkan. Pembubuhan tanda tangan disertai dengan pencantuman tanggal, bulan, dan tahun. Dilakukan dengan tinta atau yang sejenis dengan itu, sehingga sebagian tanda tangan ada di atas kertas dan sebagian lagi ada di atas materai tempel tersebut. Jika digunakan lebih dari satu materai tempel, tanda tangan harus dibubuhkan sebagian di atas semua materai tempel yang ada dan sebagian di atas kertas tersebut. Yang kedua, kertas materai. Dokumen ditulis di atas kertas materai. Jika isi dokumen terlalu panjang untuk dimuat seluruhnya di atas kertas materai yang digunakan, maka untuk bagian isi yang masih tertinggal dapat digunakan kertas tidak bermaterai atau kertas biasa.
Kertas materai yang sudah digunakan tidak boleh digunakan lagi. Apabila ketentuan-ketentuan di atas tidak dipenuhi atau tidak terpenuhi, maka dokumen yang bersangkutan dianggap tidak bermaterai atau tidak sah. Selanjutnya adalah sanksi-sanksi. Yang pertama ada sanksi administrasi, yaitu apabila dokumen tidak atau kurang dilunasi biaya materai sebagaimana mestinya, maka akan dikenakan denda administrasi sebesar 200% dari biaya materai yang tidak atau kurang dibayar tersebut. Adapun ketentuan khususnya antara lain: A. Pejabat pemerintah, hakim, panitera, jurusita, notaris, dan pejabat umum lainnya dalam tugas atau jabatannya tidak dibenarkan. 1. Menerima, mempertimbangkan atau menyimpan dokumen yang biaya materainya tidak atau kurang dibayar. 2. Melekatkan dokumen yang biaya materainya tidak atau kurang dibayar pada dokumen lain yang berkaitan. 3. Membuat salinan, tembusan, rangkapan, atau petikan dari dokumen yang biaya materainya tidak atau kurang dibayar. 4. Memberikan keterangan atau catatan pada dokumen yang biaya materainya tidak atau kurang dibayar sesuai dengan tarif biaya materainya. B. Sanksi atas poin 1. Sanksi administrasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Misalnya untuk yang berstatus pegawai negeri sipil dapat diberlakukan dengan Peraturan Perundangan Nomor 53 Tahun 2010, antara lain: 1. Teguran lisan, teguran tertulis. 2. Penundaan kenaikan gaji berkala atau pangkat. 3. Pemberhentian. Lalu sanksi yang kedua adalah sanksi pidana. Sanksi pidana antara lain: 1. Pemalsuan atau peniruan materai tempel, kertas materai, dan tanda tangan yang perlu untuk mensahkan materai. 2. Dengan sengaja menyimpan dengan maksud untuk diedarkan atau dimasukkan ke negara Indonesia materai palsu yang dipalsukan atau yang dibuat untuk melawan hak. 3. Dengan sengaja menggunakan, menjual, menawarkan, menyerahkan, menyediakan untuk dijual atau dimasukkan ke negara Indonesia materai yang mereknya, capnya, tanda tangannya, tanda sahnya, atau tanda waktunya menggunakan telah dihilangkan seolah-olah materai itu belum dipakai, dan atau menyuruh orang lain menggunakannya dengan melawan hak. Yang keempat, dengan sengaja menyimpan bahan-bahan atau perkakas-perkakas yang diketahui untuk meniru dan memalsukan benda materai. Sanksi sesuai dengan keputusan pengadilan yang telah mempunyai keputusan hukum dapat berupa kurungan atau penjara sesuai dengan pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP. Yang B. Dengan sengaja menggunakan cara lain untuk pelunasan biaya materai, pasal 7 ayat 2B, tanpa seizin Menteri Keuangan, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya 7 tahun. Adapun penanggung jawab sanksi: 1. Untuk sanksi administrasi pemegang dokumen. 2. Untuk sanksi pidana sesuai keputusan pengadilan. Materi selanjutnya daluarsa dan hal-hal yang perlu diperhatikan. Daluarsa dari kewajiban memenuhi biaya materai ditetapkan 5 tahun terhitung sejak tanggal dokumen dibuat. Dengan demikian sudah ada kepastian hukum. Jadi apabila ada dokumen yang kurang atau tidak bermaterai yang dibuat sudah lebih dari 5 tahun atau sudah daluarsa dan dipakai sebagai alat pembuktian, maka tidak perlu pemeteraian kemudian atau dimeteraikan kembali karena sudah sah menurut hukum. Dan ini berlaku untuk keseluruhan dokumen termasuk kwitansi. Selanjutnya hal-hal yang perlu diperhatikan. Untuk melengkapi mengenai penjelasan tentang biaya materai, diberikan tambahan yang perlu diperhatikan
tentang bea materai sebagai berikut. Yang pertama, transaksi intern perusahaan atau unit keuangan dan unit produksi tidak perlu memakai bea materai. Yang kedua, kantor pusat dan cabang perusahaan merupakan badan yang berdiri sendiri sehingga transaksinya harus menggunakan bea materai. Yang ketiga, yang menanggung bea materai apabila ada sesuatu di kemudian hari atau pelanggaran administrasi adalah pemegang dokumen yang terutang. Bea materai adalah orang-orang yang atau pihak yang mendapatkan manfaat dari dokumen tersebut. Sekian penyampaian materi dari kelompok 7. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.